Selamat malam teman-teman semuanya. Saya udah cukup lama ya nggak IG live. Jadi ini setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun, oh enggak lah ya. Baru beberapa hari nggak IG live, terus ini IG live dengan judul Awesome. Wah, obrolan sehat mental bareng Mbak Ujit, Cita Pohan. Ya, penyiar dan penulis. Ini kita akan ngomongin soal self love. Nah, kalau menurut Mbak Ujit, Ya, cantik itu apa sih Mbak? cantik menurut aku, cantik itu perasaan. Apakah Perasaan. merasa Iya. cantik atau tidak? Karena cantik itu buat aku it's a state of mind ya. Jadi bukan sekedar bentuknya seperti apa, karena lagi-lagi mau bentuknya kayak apa itu selera orang beda-beda. Iya. Tapi ketika seseorang itu merasa cantik, ya itulah menurut aku cantik tuh sebuah bentuk perasaan gitu. How you feel about yourself. If you feeling beautiful, then you are beautiful gitu. Karena kalau misalnya kita nggak feel beautiful atau feel good about ourselves, keluarannya nggak bakal kelihatan, nggak bakal terasa cantik juga gitu. Walaupun gini, aku pernah juga sih Mas Aji kalau ngomongin soal cantik nih ya. Aku 1 tahun sebelum bikin buku Bicara Tubuh, aku tuh bikin pameran judulnya Beauty on Canvas. Beauty on Canvas ini adalah pameran aku ngajakin teman-teman beauty blogger, beauty influencer gitu ya, untuk bikin Yang di karya hotel itu kan, Mbak ya? Di bukan hotel yang itu kan? di Bukan Plaza yang Indonesia. oh, kalau yang Kalau di dikolaborasi hotel sama Bicara hotel Tubuh itu pamerannya. bicara tubuh. Oh, oke. Mm-mm. Oke. Nah, Oke. ini sebelumnya. Jadi, apa namanya, aku bikin pameran itu di Plaza Indonesia sama teman-teman beauty blogger. Kita tuh ngelukis di atas kanvas, mengekspresikan diri di atas kanvas. Tapi nulisnya bukan pakai alat lukis, pakai alat make up yang udah Oh, kadaluarsa ya. gitu. Soalnya sayang Oh, kalau iya, iya, iya. nulis yang kayak jarang dipakai. Oh, Iya. ini udah mau kering, Iya. udah dihabisin gitu. Jadi Oh, yang kita kadaluarsa bikin apa aja, Mbak? Biasanya apa? Pensil alis itu kan bisa kadaluarsa nggak sih? lipstick paling cepat kan Lipstick. 1 tahun doang. Oh, oh, kalau pensil Eyeshadow. alis. Oh, iya. Pokoknya semua Itu deh. digunain. Ya, kita pakai Hmm. buat Hmm. ngelukis di atas kanvas Hmm. gitu, mengekspresikan diri. Nah, kenapa mengekspresikan diri atau mengeluarkan perasaan lewat gambar itu? Karena di situ message-nya adalah Beauty on Canvas itu pada saat itu aku pengen ngasih message tentang bahwa cantik itu bukan hanya soal make upan atau pakai baju yang disuka gitu. Karena banyak banget yang aku temui, bahkan mungkin diri aku sendiri juga di masa lalu gitu ya, kalau aku make upan udah kelihatan bagus nih di depan orang gitu, udah udah bagus, rambutnya udah rapi gitu, tapi di dalam hati aku sendiri aku nggak ngerasa cantik. Ketika aku ngeliat Hmm. orang lain, aku masih kayak apa namanya, gue nggak ngerasa cantik dia ya, kalau dia mah beda gitu. Lu cakep banget, enggak itu mah lo gitu, biasanya kan kayak gitu ya, Hmm. terutama perempuan lah Hmm. ya Hmm. gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang orang yang udah berpenampilan bagus atau menarik pun, udah fashionable, udah make upan, belum tentu dalam dirinya merasa cantik gitu. Dan Hmm. untuk mencapai, menurut aku, untuk mencapai kecantikan yang benar-benar bisa dirasakan, yaitu sebenarnya it's not about dandannya kayak gimana, tapi how you feel about yourself. Apa yang kita rasain setelah kita dandan. Kalau kita habis dandan ngerasa, aduh aku ready nih gitu, udah Ya. ngerasa siap nih untuk ketemu Hmm. orang gitu, mau Hmm. kerja apa segala macam, terus ngerasa lebih enak perasaannya, jadi lebih percaya diri. Nah itulah, disitulah merasa cantik. Tapi ada juga kan yang dandan tapi tetap insecure gitu. Hmm. Jadi itu sih, jadi akhirnya aku memaknai cantik sekarang sebagai bagaimana kita merasakannya gitu, how we feel about ourselves. Oke. Jadi self love, kecantikan, dan juga kalau di laki-laki berarti ganteng atau tampan ya. Itu ke sebenarnya perasaan diri kita sendiri Iya, ya, menurut aku gitu. mengenai ya diri kita gitu. Jadi pengakuan dari orang Yes. lain itu mungkin lebih lebih semacam selingan aja gitu ya. Bonus sih Atau palingan ya. bonus ya, Kadang tapi jadi motivasi. ya, Tapi tapi lebih ke ini ya, lebih ke perasaan diri mm-mm, kita terhadap diri kita sendiri gitu ya. benar, karena kalau menurut aku gimana pun juga orang tuh bisa berkata apapun. Ya. Kita bisa kalau orang ngomong, kita bisa tutup telinga kalau kita nggak mau dengar gitu istilahnya. Tapi kalau dari perasaan yang kita punya sendiri, suara-suara yang ada di kepala sendiri, kita kan nggak bisa nutup telinga dari itu kan. Orang dia udah di dalam, gimana mau Iya, nutup iya. gitu. Jadi menurut aku Iya. yang diomongin sama orang itu bisa mempengaruhi kita gitu. Maksudnya penilaian tentang kecantikan atau tentang kepercayaan diri dan lain-lain. Tapi
tetap aja yang paling core utamanya Ya. ya gimana kita ngenilai diri kita sendiri. Iya, aku jadi inget ini Mbak, satu petua indah dari Mahatma Gandhi. Mhm. Kurang lebih seingatku Mhm. itu gini, orang lain itu sebenarnya tidak bisa menilai kita, orang lain itu Ya, tidak bisa menyakiti kita. Eh, tidak bisa kalau menyakiti kita. Iya, kalau kita Oke. tidak mengizinkan, kalau kita tidak Ah, mengizinkan, maka ya apapun opini orang lain itu sebenarnya ya akan mentah gitu, akan ya seperti kata Mbak Ucit bahwa core-nya adalah diri kita gitu. mm-mm. Tapi tidak menutup kemungkinan Mbak, ini kita lihat bahwa kenyataannya adalah mungkin sebagian ya, bukan semuanya. Ya. Sebagian media, sebagian industri fashion dan kosmetik itu Mm-mm. kayak sebagian ya, sekali lagi bukan Mm-mm. semuanya, Mm-mm. itu kayak Ya. menggelontorkan kita kayak dipaparkan ke hal-hal standar-standar cantik, Mm-mm. standar-standar tampan ya, melalui Ya. mungkin TV, melalui iklan, melalui baliho, melalui apapun itu kita kayak diserang itu terus-menerus gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tanpa sadar kan kita kayak punya standar, misal saya ya sebagai Ya. laki-laki kayak melihat model iklan gitu, oh cowok ganteng itu Mm-mm. harus gitu ya gitu Mm-mm. ya kan. Oh, cowok ganteng, cowok tampan itu penampilannya harus begitu, gayanya harus seperti itu gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau menurut Mbak Ucit, Ya. gimana menyikapinya Mbak? Dari sudut pandang Mbak Ucit. Ini menarik sih Mas obrolan ini karena aku baru aja kayak kurang lebih 2 minggu lah, belum ada sebulan ini dapat dapat point of view baru yang atas kondisi tersebut. Jadi kan aku kan ngambil ikut kelas online, kuliah online gitu, ngambil kelas The Science of Well-being Wow. dari Yale Yeah. University. Seru Oke. banget, Mas Aji pasti suka. Terus Bagus itu dari judulnya aja aku sudah berminat itu. iya kan, jadi itu Iya, sebenarnya iya. turunannya psikologi, jurusannya psikologi. Hmm. Nah di situ dijelasin bahwa agak mencengangkan sih bahwa ternyata yang namanya cara kita memandang diri kita untuk kalau ngomongin soal feeling good atau happiness gitu ya. Itu kan kadang kita ngerasa happiness tuh nanti kalau gue udah punya rumah gue bakal senang, nanti kalau gue udah punya mobil tertentu gue bakal senang, nanti kalau badan gue udah langsing gue bakal happy, nanti kalau badan gue udah berotot udah jadi gue bakal lebih bahagia dan lain-lain, termasuk juga nanti kalau gue udah cantik gue bakalan lebih bahagia gitu. Dan ternyata datanya dari labnya mereka semua itu tidak mempengaruhi kebahagiaan sedikit pun. Even bahkan yang lebih bikin nyes gitu aku ya pas tahu adalah bahwa selama ini ketika kita ngelihat iklan-iklan dan definisi kecantikan yang kita kenal dari kita lahir sampai sekarang, dari paparan manapun ya, dari orang ngomong, dari sekitar kita, dari Sosial media-media, media, ya. dari media-media konvensional, media digital, itu semakin kita ngelihat hal tersebut, itu semakin mengikis well-being kita sedikit demi sedikit. Tapi sebetulnya dari 100 poin ya, dia dijelasin lagi dari 100 poin kebahagiaan atau well-being, 50%-nya itu ternyata dari genetik. Jadi memang ada orang yang terlahir tuh kayak happy banget terus gitu. Kayak temannya Winnie the Pooh tuh Tiger yang loncat-loncat. Nah, itu ada yang terlahir seperti itu. Ada juga yang terlahir tuh kayak temannya Winnie the Pooh yang Eeyore, yang sedih gitu. Kurang motivasi itu. Tapi itu cuma 50%. Dan 10%-nya lagi adalah situasi lingkungan. Nah, itu tadi kayak paparan yang kita baca, kejadian dalam kehidupan kita, terus udah gitu kayak tingkat ekonomi kita, tingkat hubungan kita sama orang lain dan lain itu 10%. Nah, 40%-nya lagi itu keputusan diri sendiri ternyata. Jadi, even though kita terlahir dengan Eeyore gitu ya, kita masih punya 40% yang menjadi itu keputusan kita sendiri untuk decide, gue mau seneng, gue gak mau dengerin penilaian orang yang menurut gue gak sesuai sama diri gue mau menilai diri gue seperti seperti ini formulanya, itu keputusan. Jadi ya titik cerahnya itu ya, ternyata semua orang masih punya si 40% ini untuk ngambil keputusan gitu. Jadi menurut aku ketika paparan-paparan itu datang dan kita aware nih, kita tahu bahwa kalau nonton kayak gini nanti gue makin insecure gitu ya, itu keputusan kita untuk meng-cut
tontonan tersebut dari hidup kita kan. Meskipun untuk mengcutnya itu cukup menantang ya, karena kan Cukup pasti. paparannya itu ya bisa dikatakan begitu besar gitu. Kalau di mana-mana itu kayak kita digempur hal itu. Tapi saya juga jadi belajar dari apa yang dikatakan Mbak Ucit bahwa sebenarnya kita tetap bisa mendesain ya. Meskipun terkena paparan itu gitu kan. Betul. Ya. Nah, kalau aku melihat bahwa sebenarnya kan Mbak Ucit lebih ke melatih ya terkait dengan self love gitu kan, ke dirinya Mbak Ucit itu bagaimana mencintai diri sendiri atau lebih ramah kepada diri sendiri, melihat diri ini ya apa adanya gitu. Tapi yang mungkin teman-teman pengen tahu adalah tantangannya apa, Mbak? Tantangan dalam berproses berlatih self love di perjalanannya Mbak Ucit ya. Menurut aku yang sampai sekarang dari awal dan sampai sekarang masih menjadi tantangan, walaupun tantangannya itu bentuknya bisa ke reduce sedikit-sedikit gitu ya, atau terasa jadi lebih mudah lah sekarang karena latihan, adalah tetap utamanya adalah musuhnya self love itu ya self comparison sama orang lain, sama keadaan orang lain. Itu sih. Dan itu kayak apa ya, klasik. Tapi emang itu core-nya gitu. Pada saat kita membandingkan diri sama orang lain, sekecil apapun, setipis apapun yang kita bandingin, pasti akan ada rasa balik ke kita bahwa we're not enough. Kita nggak kayak mereka atau nggak kayak dia gitu. Nah, itu musuh utamanya. Itu yang paling ini sih. Yang sampai sekarang musuh bebuyutan istilahnya ya. Tapi ngomong-ngomong, kita ini manusia kan cukup sering ya membandingkan. Baik disadari maupun tidak kan. Lalu gimana Mbak? Maksudnya apakah Mbak Ucit juga selama ini masih membandingkan gitu? Masih, pasti. Apa yang dilakukan ketika terus membandingkan? Bedanya kalau dulu kan misalnya membandingkan terus jadi ngerasa, jadi ngerasa down, jadi ngerasa insecure. Nah sekarang setiap aku membandingkan, justru aku balikin karena udah inget gitu ya, lo nggak bisa bandingin diri lo sama orang lain. Semua orang tuh punya kehidupan masing-masing, punya perjalanan masing-masing, punya casing masing-masing yang udah terlahirnya kayak gitu. Jadi nggak bisa bandingin. Nah, ketika kembali lagi ke kalimat-kalimat tersebut, ya udah akhirnya kan jadinya nggak jadi terlalu terlarut dalam membandingkan tadi kan. Tapi kalau secara otomatis masih tetap datang lah, karena kan udah kebiasaan membandingkan ya dari kecil sampai gede kan, itu manusiawi. Dan itu juga, nah di kelas itu juga diceritain Mas Haji tentang kita membandingkan diri sama orang. Itu tuh memang salah satu fungsi dari pikiran kita secara neuroscience. Jadi memang itu memang fungsinya memang ada gitu. Jadi emang nggak bisa kita hilangkan sepenuhnya. Cuman setiap dia datang kita tahu kita harus memprosesnya tuh gimana gitu. Ya, jadi bukan menghentikan membandingkan, tapi setelah kita membandingkan apa yang kita lakukan gitu kan. Iya, menyikapinya gimana? Menyikapinya seperti apa ya? Nah, aku jadi ingat juga Mbak terkait dengan membandingkan, terkait dengan paparan sebagian media, paparan sosial media, paparan mungkin iklan ya. Tanpa sadar itu kita ini kayak ini Mbak, ngalamin juga nggak kayak ngeliat iklan misalnya, iklan, lalu kita berpikir bahwa kalau pakai produk yang diiklankan, maka otomatis aku akan menjadi seperti model iklan tersebut. Iya. Ya kan? Nah, kayak harapannya gitu. Iya, jadi tanpa sadar pikiran kita mengalami bias gitu. Padahal seperti kata Mbak Uci tadi bahwa kebahagiaan atau bahkan situasi batin kita itu sebenarnya terkait dengan bakat kita gitu. Iya. Si 50%-nya itu tadi ya. Si 50%-nya itu. Jadi kayak misal atlet renang gitu. Atlet renang itu bisa juara renang, juara 1 gitu. Bisa jadi karena memang bentuk tubuhnya dia memang sudah sangat cocok untuk berenang. Sehebat apapun kita berlatih, kita tidak akan bisa menyamai si juara renang, juara 1 itu. Karena dia memang sudah punya keunikan tubuh. Seperti Cristiano Ronaldo lah, pemain bola gitu. Ya. Sehebat apapun kita berlatih sepak bola, kita akan sulit menyamai Cristiano Ronaldo. Karena dia memang sudah terlahir sebagai Cristiano Ronaldo gitu. Ya mungkin yang paling kelihatan dan gampang ilustrasinya mungkin pemain basket kali ya Mas ya.
Kalau yang Iya. lahirnya udah tingginya 2 meter gitu, tulangnya tulang panjang-panjang, Iya, kayak iya, kita iya, agak bener. susah nih gitu, karena dia Iya, udah iya, tinggi gitu. Istilahnya iya, kayak gitu kan ya. iya, iya, iya. Dan disitulah kita kita belajar betapa pentingnya kita merayakan keunikan kita masing-masing. Bener ya? Begitu, sepakat Setuju, begitu ya, setuju. Mbak Ucit ya? Sepakat Iya, banget sih, ya, Mas. ya, Karena ya. kalau tadi Mas Aji bilang yang soal nonton iklan terus kita berharap kita bakal jadi kayak di iklan itu Hmm. yang tadi Mas Aji bilang bias itu mungkin ada istilah psikologinya juga ya. Aku lupa sih namanya Iya, apa. iya, 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 Comparison bias atau apa gitu. iya, Bahwa iya. kita tuh secara otak kita, secara otomatis gitu ya, kita tuh nggak bisa punya logika dasar pada saat kita membandingkan diri sama orang lain. Jadi Iya, eh, ketika istilahnya gini, kita ngelihat Beyonce nih gitu ya, atau iya, iya, ngelihat Beyonce lagi iya, manggung, iya, iya, kita tuh kita akan mengcompare diri kita dengan Beyonce, padahal kayak ngapain lu iya, compare diri lo sama Beyonce, halo gitu iya, kan. iya, 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 Cuman iya, pikiran kita iya, emang akan otomatis membawa kita ke sana. iya. Jangankan Mm-mm. Beyonce, Mbak. Kita ngelihat ya, misal ada foto lah di Mm-mm. Instagram atau mungkin video gitu di YouTube gitu, di mana itu Mm-mm. sudah melalui proses edit yang luar biasa gitu. Iya, iya, Ya. benar. Kita tanpa sadar pun mengcompare kok muka saya nggak sebersih dia ya. Itu kan kayak kayak mengadu kuat antara diri kita dengan Hulk gitu, atau mengadu kuat diri kita dengan Thor gitu, sesuatu yang fiksi kan. Itu sesuatu yang sudah tidak bisa dibandingkan secara nyata kan. Iya. Nah, kalau kalau Mbak Ucit mungkin punya pengalaman yang bisa dikatakan apa ya sangat berkesan, bukan Mm-mm. sebuah pengalaman keberhasilan ya. Saya malah Iya, iya. ingin Mbak Ucit menceritakan sebuah hal yang mungkin dirasa pahit gitu, tapi Oh. itu menjadi Mm-mm. pelajaran yang begitu begitu dapat gitu terkait self love. Mm-mm. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ucit. Hubungannya sama karir yang aku jalani sekarang. Jadi Hmm. ini sebenarnya dulu aku nggak tahu bahwa ini sebetulnya salah satu praktek self love Hmm. gitu. Tapi ternyata self love menyelamatkan aku atau justru membuka jalanku gitu. Ya. Dulu pertama kali aku training buat menjadi penyiar radio itu kita tuh trainingnya tuh rame-rame Mas. Ada sekitar 15 orang, tapi nanti ujungnya yang diterima tuh cuma 3, 5, maksimal 4, 5 orang lah. Jadi kita tahu bakal ada sistem gugur di tengahnya. Nah, setiap hari, setiap aku mau berangkat training, aku tuh kepikiran banget karena teman-teman training aku ini semuanya pada hebat-hebat. Pada saat itu aku baru lulus kuliah, belum punya pengalaman kerja. Tapi yang lainnya tuh ada yang penulis buku, ada yang udah pernah siaran di radio lain, ada yang apa namanya penyanyi, ada aktris, ada model. Jadi aku tuh di situ ngerasa gila saingan gue kayak gini semuanya gue nggak bakal dapet sih gitu. Tapi gue pengen banget dapet pekerjaan ini gitu. Akhirnya tiap malam aku nangis karena aku takut gagal, takut nggak diterima. Padahal aku pengen banget pekerjaannya. Aku nangis, Lalu terus aku lalu curhat. gimana caranya Mbak Ucit overcome that situation, Mbak? Yes, akhirnya aku curhat sama sahabat aku Febrian pada saat Hmm. itu. Apa namanya travel blogger Febrian, dia bilang gini, kenapa ya lo kok malah jadi nangis gini gitu? Iya, gue takut soalnya saingannya bagus-bagus bla bla gitu. Terus dia bilang, lah lo mikir aja kalau misalnya calon bos lo itu nempatin lo bersama dengan orang-orang yang lo bilang hebat, berarti mereka ngelihat sesuatu di lo. Dan kalau misalnya mereka nggak ngeliat, kalau mereka aja bisa ngeliat, kenapa lo nggak bisa ngeliat? Dia bilang gitu. Akhirnya di situ momen itulah yang salah satunya yang membuat aku jadi belajar untuk oke, berarti aku nggak akan ada habisnya lah kita ngomongin kehebatan orang lain ya, karena akan banyak sekali dan ya itu tadi Mas Aji bilang gitu, nggak bakal kita bisa dalam satu hari ngalahin Cristiano Ronaldo, mau belajar bola kayak gimana gitu, nggak bisa. Jadi akhirnya aku stop memikirkan kelebihan mereka. Aku fokus sama apa yang menjadi hal yang aku bisa tawarkan. Aku tajemin, aku asah tanpa memikirkan, nggak mikirin saingan gue tuh kayak gimana, nggak mikirin. Nah disitulah akhirnya aku menjalani melatih diri aku untuk merespek apa yang aku bisa, kebagusan bakat apa yang aku punya, aku asah. Itu ternyata mungkin salah satu momen ya. Oke, jadi lebih ke respect ke diri sendiri begitu ya, Mbak? Merespek diri sendiri, kemudian mempertajam, mengasah bakat yang dipunya tanpa mengcompare diri dengan orang lain. Ya udah, malah akhirnya dapat pekerjaannya. Yang terus jadi sampai awal sekarang. mula sampai sekarang ya. Jadi penyiar. Okay. Iya. Gitu, Ya. ternyata aku diselamatkan oleh self love. Iya, dengan melihat kelebihan diri ya, lebih fokus melihat kelebihan diri kita. Namun ketika kita melihat kelebihan diri kita, menerima diri kita apa adanya, melakukan upaya self love,
itu Mbak Ucin merasa nggak bahwa kalau aku ya, sebatas aku melihat itu kayak orang-orang yang menerapkan self love itu Mm-mm. kayak melawan arus ya. Bagaimana tanggapan Mbak Ucit? Maksudnya apa yang sebaiknya dilakukan gitu? Karena kayak sepertinya ada sebagian pihak yang kayak mengajak kita untuk seragam kan, mengajak kita untuk berada di Mm-mm. standar tertentu gitu, Ya, ya ya, kan? ya. Entah itu terkait dengan penampilan, tinggi badan, berat Mm-mm. badan, bentuk wajah dan sebagainya gitu. Kita diminta untuk di satu standar. Sedangkan Yes. untuk self love ini kan kita merayakan keunikan kita masing-masing dan Mm-mm. itu kayak melawan arus gitu kan. Betul. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan, Mbak Ujit? Eh, Kalau dari aku akhirnya gini, kitanya sendiri yang harus mempunyai konsep bahwa beragam itu atau tidak seragam itu justru lebih nyaman. Ya, terutama Tapi di Indonesia ya, terutama di Indonesia ya, ini kan terutama kayak di Indonesia kayak saat ini ya. menjadi berbeda ya saat ini ya. Kita Hmm. kita lihat kenyataan bahwa menjadi berbeda Ya. gitu. Ini kita berbicara luas ya, maksudnya Hmm. bukannya soal tertentu, tapi Hmm. berbicara soal ini kan kita berbicara soal self love, berbicara soal bentuk tubuh dan berbicara soal penampilan gitu. Di Hmm. Indonesia ini kan kayak berbeda itu kayak sesuatu yang ngapain sih lu gitu ya. Hmm. Nah, gimana Mbak Ucit? Apalagi Mbak Ucit kan di dunia entertainment gitu kan. Hmm. Hmm. Iya, akhirnya gitu sih. Akhirnya aku menemukan salah satu kunci, ya perbedaannya tipis ya antara self love yang ini nanti arahnya ke self love dengan selfish Ya. gitu. Kalau bener-bener, jadi akhirnya aku belajarnya gini Mas, ketika aku masih kan kita tuh paling susah kan ya kalau ngaca terus menilai diri sendiri kan tuh sulit ya sebetulnya. Tapi kalau menilai diri orang lain kan gampang. Ya kan? Ya. Kan paling gampang lah, kayak kita Iya, ngeliat iya. orang itu kita punya kesan, kita ngeliat punya orang itu Iya. punya kesan sendiri gitu. Jadi akhirnya aku melatih diriku dengan melihat positifnya orang. Ketika aku bisa melihat seseorang itu bukan sekedar penampilannya, aku akhirnya juga menilai diriku juga tidak sekedar penampilanku gitu. Jadi aku akhirnya mikir sendiri aja, kalau misalnya aku udah mulai ngenilai orang, itu aneh banget sih tuh orang, terus ih kok gue mikir aneh banget ya. Nah itu menurut aku akhirnya aku latihannya gitu, karena sebenarnya pada saat kita menilai orang lain itu kan kita kan lagi mirroring apa perasaan diri kita kan sebetulnya kan. Jadi akhirnya aku belajarnya gitu. Ketika aku masih menilai orang dengan luarnya atau dengan hal yang menurut aku bukan tidak mindful gitu istilahnya ya, atau nggak look through ke dalam orang itu, nggak melihat sekilas terus judgmental gitu, being judgmental. Ya, aku akan begitu juga ke diriku sendiri gitu. Jadi latihannya akhirnya dengan menilai orang lain, menghargai perbedaan orang lain, menghargai segala variasi yang ada di diri orang lain juga gitu, yang ada di lingkungan sekitar aku. Ya, that's good Dan point pada ya, saat Mbak. jadi karena aku sudah istilahnya melatih diriku seperti itu, pada saat aku ngaca, aku juga bisa punya pola pikir yang pola penilaian yang seperti aku lakukan ke orang-orang tadi. Ya, ya, itu perlu kita garis bawahi, perlu di bold. Jadi pelajaran indah dari Mbak Ucit bahwa ternyata sikap kita kepada orang lain itu bisa jadi atau bahkan seringkali itu adalah cerminan sikap kita kepada diri kita sendiri. Begitu ya, Mbak Ucit ya? Itu dia, luar biasa Ya, Mas Aji. Itu ya, dia kalimatnya. Itu ya, dia kalimatnya. itu yang sering-sering kita Ya. lupakan ya. Kalau kita masih suka membenci orang lain, ya kemungkinan karena kita ini ya gemar membenci diri sendiri. Mungkin. Bener Ya loh. kan? Ya. Nah, kalau saya ajak Mbak Ucit dan teman-teman semuanya untuk ke pola pikir atau pandangan makroskopik terkait dengan Indonesia. Jadi posisi Indonesia ini kalau kita lihat terkait dengan perbedaan kayak misal mungkin merayakan perbedaan bentuk tubuh, merayakan perbedaan penampilan. Itu posisi Indonesia sekarang ini gimana Mbak menurut Mbak Ucit? Kan Mbak Ucit juga mungkin bisa diceritakan sedikit juga atau banyak juga boleh. Kapan itu kan menghadiri acara Oprah ya? Oh iya benar, iya. Ya kan itu Betul, bulan apa betul. sih Mbak? 2 bulan lalu kan kita? Februari pas banget sebelum mulai lockdown dan lain-lain itu. Iya. Bagaimana Mbak Ucil mungkin bisa memberikan pandangan buat kita semua, kita jadi belajar bagaimana posisi Indonesia, negara Indonesia ini terkait dengan penerapan self love. Di sana orang lebih aware dengan self love itu karena mereka menghargai perbedaan itu dengan lebih lantang sebetulnya Mas. Tapi di sisi lain
kalau aku ngelihatnya kondisinya di sana di Amerika tuh selain mereka lebih lantang melihat perbedaan, di sisi lain yang rasis juga jauh lebih rasis Mas daripada di sini. Nah, Jadi itu sebuah kompleksan ya, paradoks ya, paradoks ya. iya, iya, Iya. heeh. Aku nggak tahu deh, apakah karena dua-duanya itu kuat. Jadi maksudnya gimana ya kan? Dalam satu tempat pasti akan ada keseimbangan. Kalau yang sangat amat, jadi yang ini tuh self love mentok gitu, yang ini rasis mentok gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Tapi kalau yang aku lihat keadaannya seperti itu. Satu kelompok itu secara umum memang lebih menerima perbedaan. Tapi kenapa mereka menggaungkannya sampai lebih heboh dari di Asia atau di Indonesia mungkin ya saat ini? Karena mereka juga tingkat bully terhadap rasismenya juga jauh lebih ekstrim kali ya. Oh, Gitu. gitu. Padahal Jadi kalau di Indonesia mungkin self love-nya tidak selantang mereka, tapi bisa persoalan jadi. terkait dengan rasisme di Indonesia itu nggak selantang mereka juga gitu ya. Bisa jadi kayak gitu Mas. Soalnya kan kalau budayanya Indonesia kan juga orangnya nggak terlalu out loud ya. Kita kan apa-apa dipendam. Iya, iya. Ya kan? Jadi mungkin Tapi ya lama-lama dibatin aja dipendem, gitu. dipendem, tapi lama-lama nanti sakit gitu ya. Iya, batin gitu. Aku ngeliatnya sih gitu. Cuma memang kalau kita kita mau belajar dari positifnya mereka, which yang lingkungan atau kelompok yang memang sudah menerima perbedaan ini, terus kita jadikan inspirasi gitu ya. Kalau menurut aku sih kita udah berjalan sih Mas, walaupun mungkin nggak selantang mereka again, tapi belum selantang atau se-outloud mereka. Tapi kita berjalan mengarah ke sana sih, maksudnya menyebar gitu sedikit demi sedikit ya, kayak obrolan-obrolan kayak gini kan juga udah mulai banyak yang interest gitu kan. Kalau dulu mungkin lebih nggak interest gitu. Gimana pun juga ketika nanti kita semakin berjalan, berproses dan semakin lantang ngomongin self love, kita juga perlu sadar bahwa akan ada penyeimbang ya, di mana ya orang-orang yang mungkin tidak self love atau orang-orang yang semakin lantang juga, dan begitulah kelucuan hidup ini lah ya. Kehidupan ini seperti kata Mbak Ucit bahwa selalu mencari keseimbangan. Ketika kita semakin positif, akan bermunculan pula yang semakin negatif gitu. Ya. Dan untuk membuat obrolan ini semakin ngena gitu Mbak Ucit. Apa kira-kira yang ingin disampaikan Mbak Uci terkait self love? Mungkin dalam beberapa kalimat atau sebuah pesan, sebuah pelajaran atau mungkin latihan Mbak, mungkin ada 1-2 latihan yang bisa kita lakukan terkait self love. Kalau latihan sih mungkin yang tadi ya, dengan kita menilai orang lain lebih dari sekedar penampilan mereka. Coba ubah deh, pada saat kita ngeliat orang lain, biasanya kita otomatis akan menilai apanya, terus kita explore gitu. Kita explore, biasanya gue menilai orang tuh dari ininya. Sekarang coba gue mau menilai dari hal lainnya gitu. Dengan begitu kita juga pada saat berkaca atau bercermin, kita bisa punya penilaian atau point of view baru terhadap diri kita. Terus kalau tadi soal yang dibilang bahwa si keseimbangan tadi, mungkin akhirnya kita harus juga menemukan titik di mana there's a point di mana itu dibilang sebagai healthy sense of self love gitu. Jadi dia posisinya di tengah, bahwa self love itu bukan selfish, karena kalau udah makin lantang nanti jadi selfish kan gitu. Jadi pengen menang sendiri gitu pemikirannya. Sedangkan kita sebaiknya kan seperti yang aku pelajari dari Mas Aji juga, baiknya netral, baiknya di tengah gitu. Mencoba untuk ke tengah lah gitu. Karena dengan begitu akan seimbang sendiri akhirnya gitu, tanpa harus ada yang berat kiri berat kanan kan. Nah iya sih, kalau menurut aku sih itu sih. Jadi bahwa self love itu bisa dimulai dari gimana cara kita juga merespek orang lain, and then kita bisa merespek diri kita sendiri. Oke, jadi boleh disimpulkan bahwa mungkin latihan praktisnya selesai obrolan ini, teman-teman bisa belajar memberikan apresiasi kepada orang lain. Betul begitu ya, Mbak Ucit ya? Ya, dan kemudian bercermin dan memberikan apresiasi untuk diri sendiri juga. Oke. Jadi bisa dimulai juga dengan, mungkin selama ini kita tergoda untuk komen yang nyinyir, julid, ya kan, komen yang pedes. Nah, melalui obrolan ini mari kita berlatih bersama untuk memberikan apresiasi kepada orang lain. Itu ya Mbak Ucit ya. Dan terkait yang kedua tadi adalah terkait keseimbangan. Aku juga belajar begini Mbak Ucit. Mungkin ini agak aneh, agak apa ya, tidak seperti pandangan banyak orang, tapi ini sangat membantu aku terkait dengan melihat diriku. Jadi gini, aku
percaya bahwa setiap orang itu tidak ada orang yang 100% baik. Begitu pula tidak ada orang yang 100% jahat. Ya. Jadi ketika aku melihat orang, entah itu di sosial media atau di dunia nyata, kalau dia itu kelihatan baik gitu, ya itu baru kelihatan baiknya. Tentu ada sisi nggak baiknya. Demikian juga ketika aku melihat orang yang jahat, melihat orang yang menampilkan sisi nggak baiknya, aku mengingatkan diriku sendiri bahwa yaitu yang tampil adalah sisi nggak baiknya. Tentu ada sisi baiknya juga gitu. Ya. Demikian juga aku melihat diriku sendiri gitu, bahwa ketika aku sudah mulai berlebihan menampilkan diriku 100% baik, itu capeknya minta ampun, malah jadi nggak happy gitu, malah jadi nggak happy. Karena ya. jadi trying too hard ya. Iya. Jadi aku perlu mengingatkan diriku sendiri bahwa ya aku ini terdiri dari sebagian malaikat, sebagian setan gitu. Kan? Ada kelemahannya, tentu ada kelebihannya. Ketika hanya melihat kelebihan aja, ya nantinya jadinya selfish. Benar. Ya kan? Setiap kali melihat kelebihan dari diri kita, ingatkan diri bahwa ya diri kita ini ada kelemahan. Setiap kali kita melihat kelemahan di diri kita, ingatkan diri bahwa diri kita itu dilengkapi dengan kelebihan gitu. Mungkin itu jadi kayak penyeimbang ya, Mbak Ujit ya. Jadi bisa ke tengah ya. Iya, gitu. Senang sekali obrolannya ya, malam semoga bermanfaat buat teman-teman. Aku juga sempat ditanya sih masuk itu sedikit sih sebelum udahan. Apa namanya? Gimana caranya orang lain tuh kan beropini ya terhadap kita gitu. Gimana caranya menyuekin opini orang lain gitu, atau kayak menyingkirkan opini orang lain. Aku bilang justru dengan aku menerima opini orang lain, aku justru jadi belajar untuk menerima opiniku sendiri, bahwa opiniku itu penting, sepenting opini orang lain. Tapi opini orang itu kan miliknya mereka, ya itu haknya mereka. So aku menghargai, aku respect opini mereka. Tapi apakah itu sesuai dengan apa yang harus aku jalani, belum tentu. Tapi itu milik mereka dan aku merespeknya dan aku menerimanya. Aku bilang gitu. Dengan begitu aku juga jadi lebih lebih menghargai opiniku sendiri. Dan itulah ya kayaknya mungkin akhirnya menjadi gimana caranya kita kuat dengan opini kita, dengan kepercayaan terhadap diri kita, tanpa harus kayak mentalin opini orang lain gitu. Karena capek kan kalau harus fight, ngerasa harus fight terus kan capek. Jadi justru dengan menerima opini orang lain dan menghargai bahwa itu adalah opini mereka, aku juga jadi menghargai opini diriku sendiri. Nah, ini ada pertanyaan tambahan malah Mbak Ucit. Gara-gara ngomongin opini, aku itu apalagi kan Mbak Ucit kan di dunia kepenyiaran ya, di dunia komunikasi kan. Sebagian orang itu ngalamin gini Mbak Ucit. Misal di satu momen ada orang yang tiba-tiba basa-basinya itu dengan menyinggung fisik gitu. Misal ada temanku tiba-tiba ketemu gitu, lalu dia tiba-tiba ngomong, Ji, kamu kurusan sih gitu. Atau mungkin sebaliknya ngomong ke aku, Ji, kok gendutan sih gitu. Nah, mungkin di momen itu sebagian orang kan merasa, kok dia ngomong gitu sih, itu kan sebuah penghinaan atau mungkin sebuah apa istilahnya kayak kok dia nyerang gue. Iya, ya kan kok nyerang kan. Tapi di satu sisi kan itu juga terkait dengan bagaimana daya tahan batin saya kan. Kalau adversity saya atau imunitas batin saya kuat, sebenarnya obrolan itu pun sebenarnya kita tidak perlu sensi juga kan gitu. Apa ya, kayak obrolan yang sangat umum lah ya, dan basa-basi yang paling umum lah. Tapi kadang-kadang itu nyakitin gitu. Kita ya baperan. Tapi akhirnya dengan memaknai bahwa apa yang dilontarkan sama seseorang itu adalah cerminan dirinya, akhirnya aku juga ngerasa bisa nggak terlalu baper, as in kayak, oh ya berarti dia memandang dirinya hanya sebatas berat badan gitu. Tapi itu kan pandangan dirinya dia terhadap, ya maksudnya itu cara berpikirnya dia. Ya udah, biarin aja cara berpikirnya dia begitu. Kalau cara berpikir aku sih enggak gitu. Dan kita gitu, juga tidak bisa mengontrol sepenuhnya mulut orang lain juga kan gitu kan. Gak perlu yang juga sih. Capek. Apalagi ngurusin jempol netizen kan, itu sebuah hal yang mustahil ya kan. Ya, mending kita memperluas hati kita, mempertebal ini kita kan, ketahanan batin kita gitu ya. Gitu iya, ya, Mbak kurang lebih sih gitu. Jadinya latihan menguatkan mental seperti
yang sering di-share sama Mas Aji itu semua berguna. Kalau Mbak Ucit berarti masih Kayak siaran setiap hari ya, Mbak? aku Jadwalnya jam berapa, hari apa? Senin, Rabu, Jumat di Cosmopolitan FM jam 10 sampai jam 1 siang. Mungkin ada ini Mbak, apa yang ingin disampaikan terakhir terkait dengan obrolan ini ke teman-teman, kira-kira apa? Paling mau terima kasih banget aja untuk Mas Aji udah ngajakin. Aku juga terima kasih Mbak. Teman-teman yang udah nyimak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus itu aja sih, cuma mau bilang terima kasih aja. Mungkin satu kalimat terkait self-love, satu kalimat, admire someone else beauty without questioning your own. Wow. Oke. Terima kasih Mbak Ucit. Terima kasih, terima kasih sekali. Kapan kita ketemuan ya? Kapan-kapan kita kontak-kontak lagi ya Mbak Ucit ya. Sehat-sehat ya Mbak ya. Terima kasih juga buat teman-teman. Kita sama-sama menjaga kewarasan kita. Semoga melalui Awesome ini, obrolan sehat mental, bareng saya dan nanti akan saya ajak teman-teman yang lainnya. Nanti saya juga akan tanya ke Mbak Ucit kira-kira siapa lagi yang bisa saya ajak buat ngobrol ya. Nanti saya WA ya Mbak Ucit ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat ya. Dadah. Makasih ya teman-teman. Saya belajar banyak dari Mbak Ucit ya. Semoga teman-teman juga bisa belajar mengenai self love ya. Dan mungkin nyatet-nyatet tadi poin-poinnya. Silahkan dibagikan karena saya kepingin teman-teman menjadi perpanjangan tangan saya atau ya kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan mental ya. Saya sudahi aja Awesome obrolan sehat mental bareng Mbak Ucit ngomongin self love. Semoga bermanfaat, semoga kita lebih mampu bersikap ramah kepada diri kita sendiri, mampu mencintai diri kita sendiri, terutama semoga kita bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Sampai ketemu lagi.